Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Pada hari ini kita belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Pertama, kita akan belajar tentang proses pembentukan NKRI. Ini adalah materi muatan pelajaran IPS. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang proklamasi, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa setelah proklamasi. Kita sekarang membahas tentang proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama adalah sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu apa saja hasilnya? Jadi PPKI itu bersidang selama 3 kali. Pertama tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya adalah pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Tiga, mempekerjakan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk MPR. Sidang kedua 19 Agustus 1945. Itu hasilnya pertama, menetapkan Kabinet pertama Republik Indonesia. Kemudian kedua, pembagian daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Tanggal 22 Agustus 1945, pertama, pembentukan KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang kemudian pada 5 Oktober 1945 diubah namanya menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya adalah pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia. Itu berfungsi sebagai DPR sebelum diselenggarakannya pemilu. Kemudian diresmikan dan dilantik anggotanya pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian ada pembentukan Badan Keamanan dan Pertahanan. Dalam hal ini adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Dibentuk BKR di bawah koordinasi KNI. Kemudian BKR ini itu bukan lembaga kemiliteran pada saat itu. Jadi Insinyur Soekarno menggagas untuk bidang keamanan merekrut pemuda dengan keterampilan militer. Karena pada saat itu banyak pemuda yang direkrut oleh Jepang maupun Belanda ya. Misalnya mantan PETA, mantan tentara PETA, mantan HIHO, Senendan, Keibudan, Kenil. Kenil ini adalah tentara bentukan dari Belanda. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah pembentukan lembaga pemerintah di berbagai daerah. Seperti yang Pak Weh ungkapkan, bahwa hasil sidang PPKI itu ada pembagian wilayah di Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, setiap provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur yang akan membentuk perangkat dan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan pusat. Itu ya. Jadi itu tadi proses yang dilalui dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia kita akan membahas tentang bagaimana membuat ulasan bacaan. Apa toh itu ulasan bacaan? Membuat ulasan adalah memberikan penjelasan dan pendapat atau komentar
dari suatu bacaan atau cerita. Jadi kita memberikan penjelasan dan pendapat atau komentar dari suatu bacaan itu adalah ulasan hasilnya. Nah, manfaatnya apa? Dengan membuat ulasan, informasi dalam bacaan tersimpan atau tercatat untuk memudahkan memahaminya. Jadi ketika anak-anak membuat ulasan, pasti sudah paham isi, ya kan? Paham isi dari bacaan yang kita ulas tersebut. Maka ketika kita membuat ulasan, itu juga akan memudahkan kita dalam memahami isi bacaan. Nah, di sini untuk mengetahui isi bacaan dan akhirnya kita buat dalam bentuk ulasan, kita perlu mengetahui unsur-unsur bacaan. Ya. Pertama adalah tema. Tema itu adalah pikiran utama yang mendasari bacaan. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu individu yang mengalami peristiwa dalam bacaan. Kemudian ada alur. Alur adalah jalannya cerita atau urutan rangkaian peristiwa dalam bacaan. Kemudian latar. Latar itu keterangan bacaan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Jadi ada latar waktu, kapan terjadinya, ada latar tempat, di mana terjadinya, dan tentang latar suasana. Suasananya bagaimana, apakah gembira ataukah sedih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, unsur bacaan adalah amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan dalam bacaan. Selanjutnya, di sini kita belajar juga tentang muatan pelajaran PPKN, tentang unsur-unsur budaya. Budaya itu apa? Budaya adalah cara hidup menjadi milik bersama dan diteruskan ke generasi berikutnya. Jadi budaya itu merupakan cara hidup yang menjadi milik bersama dan diteruskan ke generasi berikutnya. Budaya juga sebagai pengatur manusia agar mampu hidup baik, baik tindakan, perbuatan, maupun lisan. Lisan itu adalah tutur kata. Ketika kita berbudaya, maka tindakan kita juga memuat unsur budaya, perbuatan kita juga berkaitan dengan budaya, dan juga tutur kata kita juga berbudaya. Misalnya sebagai seorang Jawa, kita harus bersikap santun, tutur katanya juga harus baik. Kemudian faktor keragaman itu apa toh? Mengaruhi faktor keragaman budaya itu. Pertama, faktor biologis. Itu kaitannya dengan keturunan, ras, dan suku. Kemudian faktor geografis itu keadaan alam. Faktor historis itu sejarah atau masa lampau. Dan yang keempat itu faktor keterbukaan terhadap budaya luar. Ya, yang mungkin sekarang sangat gencar ya, budaya luar masuk ke Indonesia. Ya, fungsi kita apa? Ya menyaringnya, jangan sampai kita tenggelam di dalam budaya yang tidak baik. Kemudian bentuk-bentuk keragaman itu ada di dalam misalnya religi, agama ya, kepercayaan, mata pencarian, kemudian teknologi, kesenian, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan juga bahasa. Kita punya banyak sekali bahasa. Bahasa Jawa, Sunda, bahasa Dayak, bahasa Bugis, bahasa Madura, dan masih banyak lagi. Itu tentang unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia dan faktor-faktor yang pengaruhnya. Baik, itu ya. Terima kasih. Jadi itu adalah materi-materi yang kita pelajari pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Pak Febri ingatkan untuk tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa 4M ya, menjaga jarak, memakai masker,
kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan terakhir jangan lupa makan makanan yang bergizi. Baik, itu saja dari Pak Febri. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.